ganti Mas Bumi Abdullah, tetap awal Abdullah. Saya punya saudara kembar namanya Adi Abdillah. Jadi kalau ada yang pernah ceramah di sini milik saya, itu kembaran saya. Saya yang lahir duluan, beliau nyusul. Jadi saya yang asli, beliau palsu. Ini maksudnya ada. Bedanya saya lahir jam 4, beliau lahir jam 5 subuh itu. Nah, saya lahir jam 4, beliau jam 5. Jadi saya lahir sempat tahajud, beliau nggak sempat. Kok jenenge aman Bu? Yaitu saya anak keempat, Mas Adi itu anak kelima. Kami 5 bersaudara. Yang terakhir itu Nakulo Sadewo, Kuban. Saya tinggalnya di Kalasan sini Bu, di Tirto. Ini Kalasan ya? Ya, di sini Kalasan. Ini saya tinggalnya di sini, maksudnya Purwo enggak? Purwo. Saya di Tirto Martani. Selatannya Candi Kedulan. Di situ ada pondok yatim dan lansia Al-Baqi Senapati. Lagi pembangunan. Insyaallah doanya mudah-mudahan segera selesai. Alhamdulillah, saya aslinya sama saat itu Lampung, merantau ke Yogyakarta. Sampai di sini tanggal 22 Juni 2001 hari Jumat jam 9 pagi. Alhamdulillah saya kelingan. Dan alhamdulillah saya nikah dapat istri orang Jogja. Lebih tepatnya istri saya itu wong Gunung Kidul. Jadi ado-ado saka Sumatera tekan kene oleh wong Gunung. Ini wong Gunung Kidul ki alhamdulillah ayu-ayu putih. Itu wong Gunung Kidul. Makanya orang Jogja itu ya, kalau Idul Adha itu mesti golek kurban sapi sampai mana? Gunung Kidul. Karena sapi ini yo ayu-ayu putih. Itulah istimewanya Gunung Kidul. Anak kandung saya sementara ini baru 6. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku tidak berdosa. Ini ibadah. Ya baik Pak Amir Pak ini. Ibu-ibu silakan sambil disambi ya snacknya, bapak-bapak juga silakan sambil dipenuhi snacknya. Kalau saya nggak bisa karena nggak ada. Nggak bisa. Ada pun saya tetap nggak bisa, tapi ceramah karungnya nggak bisa. Makanya saya kalau ada snack-snack ini si malah amas itu bingung. Kalau dimakan dia nggak bisa. Sekarang lagi ceramah, di dua hari anak enam. Snack si malah. Baik, Bapak Ibu, itu saja perkenalan kita ya. Nggak usah panjang-panjang. Karena ceramah saya cuma dijatah sampai jam 9, kurang lebih 30-an menit selesai insyaallah. Masih kuat gak ini? Masih. Sudah pada makan? Ya kalau yang belum silakan apa-apa sambil punya-punya kita kok santai ya. Saya ceramah dengan punya. Ini tegel monggo silakan. Seri sudah mau sampai. Ibu duduk ini kesel dulu. Lega silo, wae bapak-bapak yo boleh kakinya diluruskan, boleh. Apa santai sama saya itu santai. Apa cara Jawa ini? Romon Jawa. Indonesia sih rong. Ora apa santai. Tapi jangan perlakukan ustaz lain karena belum tentu ustaz lain berkenan ya. Saya bebas tidak apa. Ya, saya kalau geblak atau boleh apa ya kurang ajar lagi. Saya ditinggal tidur. Malam hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas ibu-ibu, bapak-bapak semua jemaah dirahmati Allah, bab tentang masalah kiat bagaimana mendapatkan atau memantaskan diri untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya ini perlu dipahami, ada orang-orang yang memang berhak dapat syafaat, ada yang tidak berhak dapat syafaat, dan ada juga orang-orang yang diberikan hak oleh Allah memberi syafaat. Ada
kelompok orang-orang yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Di antaranya Nabi pernah mengatakan yusfa', ada 3 diberikan, dia memberikan syafaat yaumal qiyamati salah satu. Ada 3 golongan orang yang nanti di akhirat dia 3 orang ini berhak atau boleh memberi syafaat. Yang pertama para anbiya, para nabi. Ya, apa-apa seleksi malam itu sudah nabi mau belum ya, udah istri kami lahir terus ini budak ini banyak apa gitu saya tak cici bisa Bismillahirrahmanirrahim dan apa-apa yang juga aku saya boleh diberi. Oh, saya lupa. Miss, saya lanjut lagi. Jangan aku ini kok sekali ini aku ceramah dan nyampe bang iki. Apa aku dikira gratis kopi? Tapi ini mudah-mudahan jadi doa dari jamaah mungkin supaya istrinya 4 amin ya. Jadi lalu kata Nabi tadi yusfa'u, dia orang ini yaumul qiyamati salah satu dia boleh memberikan syafaat. Siapa salah satu 3 orang ini? Pertama para nabi. Seluruh nabi itu nanti boleh memberikan syafaat. Syafaat itu ada 2 macam. Ada syafaat ammah, ada syafaat khassah. Ammah itu yang syafaat ini, ammah ini hanya 1, diberikan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar. Di saat orang-orang pada menunggu keputusan Allah, semua orang pada telanjang, tidak berpakaian, hufatan, auratan, hurlan. 3 keadaan mereka: tak beralas kaki, tak berpakaian, dan hurlan. Hurlan itu artinya kuluk. Kuluk ini gak bersunat. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, pada waktu itu telanjang semuanya. Apakah di antara kami nanti saling lihat, saling nonton? Wajar dong pertanyaan Aisyah begitu kan? Hah, kalau telanjang? Kok saya delok ya orang? Saya memikir kadang-kadang, saya tuh khawatir juga orang jamaah sih, oh telanjang, kesempatan nih delok Ustaz Alam kayak ngobrol. Nah, itu kata Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya nanti wahai Aisyah keadaannya sangat mencekam, karena saking mencekamnya tak lagi orang itu sempat untuk melihat orang lain karena begitu mencekamnya. Bahkan di sana nanti orang itu lupa dengan saudaranya, lupa dengan anaknya, istrinya, wa ummi wa abi, ibunya, bapaknya, dia juga lupa. Itu katanya saking mencekam, menakutkan. Berdiri di padang mahsyar. Pada saat itu berdiri tidak jelas, matahari didekatkan, Allah tidak memberi keputusan sampai semua orang tadi berduyun-duyun untuk mencari perlindungan supaya Allah segera menyelesaikan saat ini. Di padang masa itu istilahnya masa tenggang. Jadi orang-orang itu bingung, kita kepiye, kudu kepiye. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya segala macam, ada yang berjalan dengan wajahnya, pada jalan aurubana, ada yang jalan kaki, ada juga yang berkendaraan, ada yang jalan dengan wajahnya. Yang jalan dengan wajah itu khusus hanya untuk orang-orang kafir. Orang kafir itu jalannya dengan wajahnya. Di saat itu kan di padang mahsyar ulama mengatakan ada yang berdapat 70 tahun. Jadi bayangin 70 tahun di padang mahsyar tidak ada keputusan, telanjang, matahari didekatkan, kondisinya tidak jelas, tidak makan, tidak minum, kepanasan, luar biasa. 70 tahun. Yang 1 harinya di sana 1000 tahun di dunia. Pendapat yang kedua mengatakan 300 tahun. 300. Pendapat yang ketiga di padang mahsyar itu selama 4000 tahun di sana. Jadi pendapat beda-beda. Tapi intinya anggaplah yang paling cilik lah 70 tahun, gak jelas. Disitulah akhirnya orang-orang ke tempat Nabi Adam, ke tempat Nabi Ibrahim, ke tempat Nabi Musa, terus semua nabi-nabi mengatakan kami tak bisa beri syafaat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad. Rasulullah memberikan syafaat. Maksudnya syafaat apa? Meminta supaya Allah segera mengadili. Ini namanya syafaat ammah. Ammah itu berlaku untuk orang kafir juga, semuanya pokoknya. Yang gak jelas ini segera dihukumi oleh Allah. Padahal orang kafir waktu itu di padang mahsyar mengatakan apa?
Dia mengatakan, andaikan saat-saat di padang mahsyar ini segera berlalu, kami nggak tahan siksa di padang mahsyar. Padahal ya, orang kafir setelah melewati padang mahsyar, hidup mereka jauh lebih parah lagi. Kenapa? Karena mereka tidak dihisab. Orang kafir itu langsung bleng-bleng masuk neraka. Karena orang kafir itu innalladzina kafaru habitat a'maluhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Orang-orang kafir itu tidak bermanfaat, hartanya, anak keturunannya, semuanya gak ada manfaat. Karena gak ada manfaat, amal solehnya pun gak ada manfaat, tidak dihisab oleh Allah. Kata para ulama, mereka ini berjalan dengan wajah lalu dicemplung ke neraka tanpa dihisab. Itulah orang kafir. Loh, kenapa orang kafir kok dihisab amal-amal baiknya? Gak ada manfaatnya, mereka langsung masuk neraka. Ini orang kafir masuk neraka tanpa hisab. Ibu mau? Ya enggak lah, kita maunya masuk surga tanpa hisab. Nah, disitulah syafaat pertama Nabi. Baru kemudian nanti ada syafaat namanya syafaat khossah. Syafaat khossah itu syafaat khusus Rasulullah berikan kepada umatnya. Nah ini pertanyaan saya, ibu bapak kepingin nggak dapat syafaat khossah ini? Alangkah baiknya kita sebenarnya ya, alangkah baiknya tidak mendapatkan syafaat Nabi. Alangkah baiknya kita itu yang termasuk golongan masuk surga tanpa hisab. Jadi nggak perlu syafaat, kita langsung masuk surga. Ini yang paling bagus. Lah yang disyafaati Nabi ini untuk kesandung-sandung, untuk selenco ngono kae. Sing kira-kira keadaannya bingung di surga neraka atau mungkin sebagian sudah dihisab oleh Allah, oleh Rasulullah itu diberi syafaat. Nah ini, tapi kita sebenarnya nggak berharap di sini sebenarnya. Yang kita harapkan itu yang masuk surga tanpa hisab. Jelas semuanya? Halo, paham? Nih, dari sambut paham saya kalau kita bersekali pengawasan kita. Tadi saya sampaikan apa tadi? Ya, orang yang berhak memberi syafaat siapa pertama? Para nabi. Yang kedua yang berhak memberi syafaat para ulama. Jadi ulama juga boleh diizinkan memberikan syafaat. Sehingga dekat-dekatlah dengan ulama, berbuat baiklah dengan ulama, muliakanlah ulama. Sebuah kampung itu akan banyak berkahnya kalau dia memuliakan ulama. Tapi kalau ada ulama di kampung kuwi, wongnya pinter, misalnya di kampung apa jenenge? Kajirojo. Di kampung Kajirojo sih, di kampungnya ibu bapak sini lah. Ini kalau ada ulamanya, ada ustadznya di sekitar sini, jenengan itu harus memuliakan dia. Kebanyakan orang kita ini keliru. Ini ono ustadz sekolah aduh, ono ustadz sekolah Jakarta, sekolah dulu yang mulia teman-teman. Padahal yang tiap hari bimbing bapak ibu itu yang ustadz sing kampung itu, yang tiap hari yo ngajar, setiap hari mucal jenengan, bimbing jenengan, itu lebih berhak dimuliakan daripada ustadz yang datang dari mana cuma sekali ceramah brand lumo. Ini yang lebih penting yang di kampung itu. Maka kalau dia yang di kampung dimuliakan, sak kampung ini mulia. Ini sudah menjadi kelurahan karena dia ini pewaris Nabi yang ada di sini. Makanya di eman-eman ini ada ulama di kampung ini disayang-sayang, dimuliakan. Gitu ya. Ini penting harus kita pahami. Para ulama, nanti dia akan nolong kita semua nih. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini, dalam besok yuk kesandung-sandung piye, terus di akhirat nanti menyebut ya Allah, dulu saya mengenal ustadz ini, ya Allah. Sebut saja misalnya Ustadz Fikri. Ya Allah, dulu saya kenal Ustadz Fikri di kampung saya. Ya Allah, saya belajar sama dia ini urung khatam, ya Allah. Keburu beliau meninggal, ya Allah. Nah, bisa jadi nanti dia akan dihadirkan untuk memberikan syafaat dengan saksi. Betulkah dia dulu jamaahmu? Betul, ya Allah. Nah, terus diberikan izin memberi syafaat. Nah, yang ketiga yaitu para syuhada. Ini 3 golongan orang yang nanti diizinkan memberi syafaat. Apa para syuhada? Apa maksudnya syuhada ini? Orang yang mati syahid jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sekarang pertanyaannya ini. Kalau yang pertama para nabi kita nggak masuk. Yang kedua apa mau? Para ulama nggak masuk kita. Yang ketiga syuhada, yo belum ngerti juga belum pernah kok. Kita bisa jadi nggak masuk juga nih para syuhada. Pertanyaannya, supaya kan kita nggak masuk 3 ini, supaya kita juga bisa memberi syafaat, apa caranya? Ada cara lain. Hadis Nabi itu nggak cuma sepotong ini. Dalam hadis riwayat lain Rasul menyebutkan
Sesungguhnya nanti para penghafal Al-Quran itu besok penghafal Al-Quran, dia akan memberikan syafaat kepada 10 orang terdekatnya. Ini bapak-bapak saya dikenal dari Pak Edi ya? Nggak ada. Pak Agus ada nggak? Halo Pak Agus? Nggak ada juga. Pak Bambang ada Pak? Nggak ada. Tak sensi Pak Joko. Jenis-jenis masalah tak sebut kira orang kafe. Adanya siapa sini? Pak Wawan? Pak siapa? Oh, Pak Amir beda. Angel-angel. Pak Amir misalnya. Pak Amir ini misalnya hafal 30 juz. Amin. Allahumma amin. Besok di akhirat pun dia akan memberikan, boleh oleh Allah diizinkan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Satu, dia berikan syafaat kepada istrinya, Bu Amir. Satu lagi dia berikan syafaat kepada Bu Yuni, istri keduanya. Terus misalnya berikan syafaat lagi ke sini. Syukur tuh. Maka boleh ini. Terus anak-anaknya semuanya diberikan syafaat yang terdekat. Mertuanya mungkin masuk semuanya. Kalau dia hafal Al-Quran. Pertanyaannya, kita ini di sini hafal Al-Quran enggak? Ternyata kata para ulama, saya dapat ilmu itu, yang dimaksud menghafal Al-Quran itu tidak mesti 30 juz. Kalau yang 30 juz itu dia berikan syafaat 10 orang terdekat. Tapi ingat, kalau dia mau menghafalkan satu surat lalu dia pegang satu surat itu dicintai, maka surat satu itu dia besok akan membela dia di hari kiamat. Apa di antara suratnya? Di antara surat yang disebutkan hadis Nabi itu adalah disebut surat Al-Mulk atau surat apa? Tabarok. Tabarokalladzi biyadihil mulk. Salah satunya itu sabaran siapa yang memegang, membiasakan, mendawamkan surat Al-Mulk. Kan sunahnya kan dibaca sebelum tidur. Surat Al-Mulk diwocok terus rajin, nggak dilepas, dia rajin baca Al-Mulk setiap hari, maka besok di akhirat Al-Mulk ini akan berbicara kepada Allah, Rob, dulu dia menjadikan aku sebagai temannya. Bagaimana kau akan masukkan dia ke dalam neraka sementara aku dulu sahabatnya dan aku ini adalah kalammu, kalamuka, aku ini kalimatmu. Kalau kau masukkan dia ke neraka, aku pun akan masuk ke dalam neraka menemani dia. Pertanyaannya, mungkin nggak Al-Quran masuk neraka? Nggak akan mungkin, nggak ada ceritanya. Maka kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bukan hafalkan Al-Quran. Minimal bacalah Al-Quran, rajin mocok, jadikan Quran sebagai sahabat. Fa innahu ya'ti, dia nanti di akhirat akan datang syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada ahlinya yang rajin membaca Al-Quran. Jelas ini? Halo, jelas? Ngantuk? Ya, yang mobil, ya kan, masuk guyon terus. Ada masanya harus serius nih, Pak Mem paham gitu ya tentang masalah ini. Saya sering ceramah kan yang guyon dan dikritik. Ustaz kok ceramah guyon terus? Guyon. Baik, lanjut sekarang. Di hadis lain, siapa orang-orang yang berhak dapat syafaat sesuai tema kita ini? Dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah nanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya, ya Rasulullah, as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia bi syafa'atika yaumil qiyamah, yang nantinya akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Lalu Rasul jawabnya gini, wahai Abu Hurairah, aku sudah menduga pertanyaan ini pasti akan muncul dari lisanmu. Ini kata Nabi, aku ini sudah menduga, menebak, pasti yang bakal tanya begini pasti engkau orangnya. Apa pertanyaannya? Siapakah ya Rasul orang yang nanti paling bahagia di akhirat, di hari kiamat dapat syafaat itu siapa? Pasti dia bahagia sekali. Ini artinya Rasulullah itu tahu pasti sih bakal takon kowe. Maka Abu Hurairah tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kau bisa menebak betul aku yang akan bertanya? Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara sahabatku, kamulah yang paling bersemangat untuk mencatat hadis. Makanya banyak hadis dari siapa?
Abu Hurairah. Lalu kata Nabi, as'adun nas bisyafaati yaumil qiyamati. Orang yang nanti berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi aw nafsihi. Orang yang berhak dapat syafaatku adalah orang yang mengucapkan qala la ilaha illallah khalisan. Ucapannya itu tulus, ikhlas dari hati aw nafsihi, dan juga dengan perbuatannya. Artinya hatinya ini benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, perbuatannya pun sama. Jadi iman ini orang muni ning jowo tok, ning didelok wong saleh, ning jero gosok iki kan kecampur. Ono ora? Yo pirang-pirang lah. Ono suami istri yang begitu harmonis. Itu karena menutupi rahasia masing-masing. Kuwi nek bongkar rahasia ini sok bubrah di rumah tangga. Makanya ada orang-orang tuh yang kata apa ini bosok jero nih. Itu namanya dia tidak jujur dengan keislamannya. Orang tuh mesti jujur dengan keislamannya. Apa mesti jujur? Aku ini didelok wong saleh, didelok apik, ning jero memang pancen apik. Nah, itu namanya jujur dengan keislaman. Dan orang yang jujur dengan keislamannya, wafatnya biasanya hari Jumat. Jadi orang yang meninggal hari Jumat itu rata-rata jujur dengan keislaman. Dia pancen saleh, jogo jero tetap saleh. Nggak peduli dilihat orang atau tidak dilihat orang. Saya lanjutkan lagi. Kata Nabi, khalisan fi qalbi aw nafsihi. Dia harus ikhlas atine maupun amalan perbuatannya. Apa maknanya Pak Ustaz? Maknanya kata para ulama, Rasul mengatakan man mata la yusyriku billahi syai'an. Selama hidup dia tidak pernah menyekutukan Allah, maka dia berhak dapat syafaat Nabi. Tidak pernah menyekutukan Allah. Di surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain itu. Maknanya, Ustaz, syirik sing kepiye Pak Ustaz? Syirik yang dibawa mati. Apa maksudnya syirik dibawa mati Pak Ustaz? Selama hidup dia sudah dikasih tahu dia itu syirik, nih dia nggak rumongso kuwi syirik dan dia tetap ngeyel dengan kesyirikannya terus mati. Nah, itu namanya syirik dibawa mati. Tapi kalau dia syiriknya zaman dia dulu terus dia taubat, itu namanya syirik tidak dibawa mati. Kalau ini masih selamat ya, nih syirik dibawa mati aman. Contohnya Pak Ustaz, contohnya misalnya ya melewati ringin dawet misalnya. Bengi-bengi melewati ringin dawet Purwokerto itu loh. Ngerti? Lewat kono iki kan, terus Mbah, derek mantu Mbah. Jine jek. Emang mbahmu kopi. Jek, aku sik enom kok undang mbah. Perbuatan seperti itu termasuk perbuatan syirik. Dulu saya masih kecil ya enggak tahu biyen. Saya sama Ustaz Aji Kemaran Zaitu, nek cilikane kan mandinya di kali, Bapak, di kali. Dan kalinya itu dari rumah itu jaraknya sekitar sekiloan. Atuh, mandinya di kali zaman dulu. Bapak saya bilang gini, awan Aji, ini atus nek kali ojo lali yo maca iki. Maca apa Pak? Kowe apal iki donga iki men kowe slamet. Apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kaki ini kula numpang mandi. Pertamanya wis apik lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki ini kula numpang mandi. La ilaha illallah. Biar kemana kula kaki ini kula numpang mandi. Maksudnya kaki ini kakek, nenek, simbah penunggu kali. Ya memang kali ini tempatnya jin. Jin kan tuwek-tuwek, umurnya panjang-panjang, ratusan ribuan tahun. Tapi dia tidak kekal. Yang kekal yang umurnya panjang sampai kiamat maksudnya itu iblis. Tapi kalau setan-setan dia bisa mati, umurnya panjang. Nah, termasuk ya perbuatan begitu syirik, maka harus ditaubati. Termasuk nih, saya kulik-kulik dulu nih masalah syirik ini penting. Termasuk wong-wong sing seneng karo jatilan, nanggap jatilan, nonton jatilan. Ayo ono kabeh. Jenengan ngaji taklim tapi kok jadilan. Entek amalane, habis amalanmu.
Hati-hati, perbuatan syirik itu menghapus pahala-pahala amal soleh seseorang. Pak Ustaz, itu biar ceritanya nonton jakilan kok syirik. Nonton jakilan kuwi syirik, yang main yo syirik karena dia berteman dengan setan. Setan itu lahu aduwwum mubin, musuh yang nyata kok didadekake kanca teman berhibur iki ceritane. Kecuali dhek gawe acara program jatilan ning ora dadi, ora ngono. Dadi suka lagi mau ngono tok ora dadi. Sing nonton iki kapan tangan meleng kok dene kapan ketemu aing. Tidak apa-apa hiburan, numpak kuda lumpingnya kok gini-gini wae, nanti ambil ini. Terserah, tapi nggak dadi. Nek dadi, aku baru syirik. Saya nonton itu sama saja. Kata Nabi, hum sawa podo kabeh. Obat. Contoh lagi bisa lihat tadi. Dolan yang Prambanan candi. Melebu candi nganggo apa saiki sarung kotak-kotak ngoprek kain saiki. Terus tekan kono iki yo ngono kuwi bisa tekan kono nyelak ning jumone sik. Pak Di, ampun iki lho iki Pak Di, kula duwe hajat Pak Di. Dewane kok diundang Pak Di. Jawa iki banget ana. Ning yo terserah nek dhek nganti nyuwun-nyuwun karo patung kuwi. Terus nih jaluk bisa sampai situ kok minta Pak Di, kalau nyuwun dia gini podo, ya termasuk perbuatan syirik. Tapi saya berharap Bapak Ibu wis sadar lah ya, jangan sampai berhibur kok di tempat berhala itu nggak pantas. Perhatikan ini, umat Islam itu jangan sampai berhibur ke tempat-tempat berhala yang di situ Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menghancurkan berhala, kok malah Dewi berhibur dengan berhala. Ono patung kok dhewe malah selfie karo patung. Iki sing disembah sing marai Allah itu murka iki malah selfie karo patung. Besok ning akhirat gara-gara bener apa boleh iki apa selfie karo fotone. Piye? Selfie kok karo dewa. Nah, itu aib. Kalau punya begitu dihapus. Jangan sampai itu jadi saksi di akhirat. Kita kok bisa-bisanya hati kita enggak berontak. Hati itu harusnya sedih memberontak. Contoh lagi harus dihilangkan di sini-sini kecil. Di Mekah sana kalau orang umroh nanti ada city tour biasanya ke Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah kan ada Jabal Rahmah kan Bukit Cinta. Di situ ada tugu kan gitu ya. Ada tugu di situ ada tugu putih. Ada kepercayaan mitos sapa sing nulis jenenge karo yange engko insyaallah akan kekal awet. Dan rata-rata sing nulis iki ya wong Indonesia. Kok ngerti Pak Ustaz, bolak-balik saya ke sana itu maca jenenge Bambang Lo Surti. Kira-kira Amerika Bambang Surti rawono, Turki rawono, Afrika rawono, India rawono. Bambang Surti iki mesti wong Indonesia. Delok sisi sing sebelah kono padha meneh. Jenengane ya wong Jawa kan. Giono ki wong Jawa kok Jawa. Giono Loh Sri. Ora teko. Jadi sirik ini. Tapi wong Arab, pemerintah Arab ini Indonesia sering nyawa-nyawa. Akhirnya saya pas kesana itu kan anunya putih, dinabur ireng, main bahasa ditulis. Nih mau Indonesia kreatif, teko dogo tetap bisa nulis. Dan mau Indonesia ini sepuluh kreatif kayak pola. Nah ini termasuk perbuatan begitu buatan paham. Termasuk kategori perbuatan syirik itu takoyur. Apa takoyur itu? Percaya dengan nasib sial untung lewat binatang. Contohnya misalnya cecak, burung, kupu-kupu dan seterusnya. Ono wong sing percaya nek kupu-kupu teko mlebu omah berarti ono apa? Ya ono kupu-kupu ono tamune. Ning wong iki percaya nek ono ta. Terakhir tenan nih Pak Ustaz, tamune teko tenan Pak Ustaz. Jangan percaya dengan istilahnya
ketiban cecak artinya apa? Artinya apa? Siang. Padahal yang siang siapa? Cecak. Modera cekelan yang mungkin ngantuk tidur. Ini sing siang ini cecak bukan orangnya. Manusia itu sering begitu. Saya kelingan bapak saya dulu sebelum tobat. Nih setelah anak gede, alhamdulillah bapak ini tobat. Dulu saya masih ingat masih kecil ini bapak ini senangnya ngingu marok putut, terputut. Sih dituku bapak ini, man, terpok itu man, muni nih man. Kuku ini nganti ping 8, apa ping 7. Kowe nek kuku nganti ping 7 bakal sugih. Nek aku saat jadi karo bapak iki ora sugih-sugih. Manuke katiku ke berkurang nomor sisi 5 sih. Asik sugih-sugih. Manuke yo kesel kok kaku-kaku terus. Aneh. Bapak sebelum itu tubuh manuk ini delok ngitung ruas kaki. Kaki ini hitung ruas-ruas. Tidak boleh kayak gitu. Sampai Rasulullah pun mengatakan dalam hadis kursinya, Allah berfirman, yu'dini ibnu Adam, anak Adam selalu nyakiti aku, nyakiti Allah. Kaifa ya Rasulullah, piye caranya mereka manusia ini menyakiti Allah? Tasubdahan, senangnya mereka itu mencela waktu. La kata Nabi, la tasubdahan wa ana ada. Jangan kalian cela waktu, karena sesungguhnya Allah mengatakan aku yang ciptakan waktu. Maka waktu itu semua diciptakan Allah itu apik, bagus, jangan dicela. Kalau mencela waktu berarti mencela ciptaan Allah, sama juga mencela Allah. Enggak boleh. Misalnya ini, dino iki elek nggih buka warung. Iki elek nggih bangun rumah. Bener ta? Kaya contohnya iki enggak apik nggih rabi. Biasanya bulan apa? Suro. Bulan Suro ini cara Jawa biasanya identik dengan apa Bu Suro? Demit, Gendruwo, Suster Ngesot, Tune Gombel, Grandong dan kawan-kawannya itu. Metu kabeh dari bulan Suro. Wah ini pengkhianat. Orang sing ngomong gini pendusta, dosa besar dia mengatakan. Kenapa? Satu menyakiti Allah. Yang kedua Rasul mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan. Puasa sing paling apik setelah Ramadan. Jadi Ramadan ini puasa yang paling bagus kan, wajib. Setelah Ramadan kata Nabi, puasa yang paling baik setelah Ramadan yaitu Syahrullah. Puasalah kamu di bulannya Allah. Apa itu? Al-Muharram kata Nabi. Di bulan Muharram. Muharram itu nek cara Jawa nyebutnya apa? Surah. Surah itu adalah bahasa Arab dari kata Asyura. Karena ana poso tanggal 10, Asyura ternyata 10. Kok dijenengi bulan Demit Suster Ngesot Turi Gombel. Wis kok. Sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung supaya menepis jangan sampai ada anggapan-anggapan bulan Suro ini bulannya Demit, Rasul nikah di bulan Suro. Dengan siapa? Ummu Habibah. Dengan siapa? Sofiyah binti Huyai. Rasul nikah di bulan Suro. Yo aku. Saya yang nyoba-nyoba lah, tak nyoba nikah bulan Suro lah tapi pas saya nikah dengan istri saya di bulan Suro, alhamdulillah aku aman-aman banget. Saya baru nyoba bulan sama. Nyoba aman orang. Aku nyobanya bulan Rajab. Aman betul. Nggak boleh. Dulu saya dengan bapak saya gini, Wan, kau ini sudah salah belum? Sampun Pak. Kalau siapa? Dewi Pak. Jangan di ini cerdak di saya. Oh, lahirnya kapan? Bapak saya 15 Desember Pak. Tutupui. Nah, maksudnya Pak, metone iki lho, paling kon kliwon apa? Kok dadak ngono ya, Pak? Wan, kowe iki laire Selasa Legi. Selasa Legi ora oleh karo iki disebut karo Mas. Mbak, tibane wae, mamasmu kayak geing, wage ketemu pae, ibu kere. Dene geing, ibu kere, wage ketemu pae. Kowe nek iki ketemu iki marahe gak salah siji mati. Lho padahal kita semua pasti bakal mati, gue salah siji sih, aku bareng mesti mati. Mesti gitu. Wah, saya bilang gini, waduh Pak, aku nek kowe apa Pak? Oke, kudu ngerti. Waduh Pak, kowe nek ora cocok piye wong kayak solehah? Wan, solehah nomor 2. Sing penting meton. Aku takon, lah kok ngono Pak? Wan, meton ki ra iso diubah. Tapi
ini soleha, kue bernikah, dia kurang-kurang soleha, kue didik dadekno dia soleha. Aku batin, kok bener juga. Iya toh? Nek weton nggak bisa dirubah, tapi kalau soleha atau tidak kan bisa dirubah, bisa dibikin. Terus aku ngomong, oh berarti soleha nomor 2 Pak. Iya, soleha nomor 2. Ketoknya ono Pak. Nabi baik, ono Pak. Ketoknya ono sing cocok aku wetone, ora patek soleha, tapi insyaallah cocok dan duitnya oke insyaallah. Nabi baik. Candi sarkem. Beneran ini saya ngomong gitu, sarkem. Sarkem ki apa? Sarkem. Pasar kembang. Oh, saya kebetulan kembang. Ora Pak, sarkem ki lokalisasi. Kowe kok malah golek sing ngono kuwi. Jarine Bapak solehan nomor 2. Sing penting cocok. Kata Bapak, ora ngono kuwi lah. Untung Bapak saya ngomongin ora ngono kuwi. Coba nih Bapak saya ngomongin wis kowe ora apa-apa. Gantian ya Le, ngono kuwi. Untung Bapak saya ngomongin langsung kuwi. Lalu jadi Bapak mau solehan nomor 2. Sekarang akhirnya Bapak saya ngalah. Karena apa ya? Bapak saya wan, rungok dewan. Urusan rumus weton iki saka simbah-simbah zaman biyen. Kata saya. Oke Pak, jadi simbah. Terus saya bilang gini, aku tak manut simbah sing paling tua ya Pak. Aku tak takon simbah sing dimaksud Bapak kuwi karo Kanjeng Nabi tuwa sapa. Bapak saya mau menang celaka. Wis karo los. Lah saya kan makmu nih lho Pak, aku iki karepe iki manut karo simbah sing paling tuwa, lha sing paling senior. Lah aku takon simbah Bapak karo Kanjeng Nabi iki tuwa sapa? Makanya Allah mengatakan surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka supaya tabi'u ma anzalallah, manut sama apa yang diturunkan Allah, yaitu Alkitab Quran. Apa kata mereka? Qul bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, aku lebih percaya kalau simbah-simbah biyen. Bayangin loh, ayat ini sudah turun dulu. Omongan bapak saya ini sudah disindir sama Allah dulu. Apa? Nanti akan ada orang mengatakan wis manut kalau simbah-simbah zaman biyen. Alfaina ala aba'uhum. Dia percaya sama mbah-mbah biyen. Kata Allah, awala aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal mbah-mbah mereka itu enggak ngerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, mereko-reko saja. Enggak ada ilmunya. Maka umat Islam terus kembali kepada Al-Qur'an. Ingin dapat syafaat Rasul, syarat pertama tidak melakukan kesyirikan. Jelas? Tidak boleh syirik. Di antaranya kita hanya takut kepada Allah, tak boleh takut kepada siapapun. Bapak-bapak juga sama. Hanya takut kepada Allah, tak boleh takut sama istri. Halo. Atau di kafe rumahnya. Baca kecil-kecil. Laki-laki tak boleh takut kepada istri, takut hanya kepada Allah. Nek lanang takut sama istri, lanang itu takut sama istri, nggak bisa dia jadi pemimpin, nggak bisa. Aku ini ngomong ini nama bojo. Dan aku mah jadi kucing. Orang. Itu satu syaratnya. Habis waktunya urus. Saya tutup sedikit. Siapa lagi orang-orang yang berhak mendapat syafaat Nabi? Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan dia beriman. Gak cuma syirik. Kalau syirik kan tadi dia tidak menyebutkan Allah, tapi dia beriman. Apa maksudnya beriman nih? Dia itu ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Ada orang yang gak pernah syirik sih, percaya pada Gusti Allah, tapi dia gak cinta. Kalau Kanjeng Nabi gak cinta. Bagaimana cara cinta pada Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannati. Di antara salah satunya, kalau kita bersyafaat Nabi, hidupkanlah sunnah Nabi, berarti dia cinta dengan Nabi. Yang cinta dengan Nabi, satu surga bersama Nabi. Sopo sih nak pingin? Coba ibu-ibu, bapak-bapak pernah melihat Kanjeng Nabi? Belum pernah. Sudah pernah ngimpiin Nabi? Juga belum pernah. Di dunia gak ketemu Nabi. Mosok yang hari gak ketemu lagi Nabi. Kalau sahabat Nabi masih mending, di dunia masih kumpul sama Nabi, ketemu Nabi, wajah Nabi, pegangan tangan Nabi, berjuang bersama Nabi, sahabat Nabi.
Kalau di akhirat para sahabat gak ketemu Nabi, surganya gak sama, gak bareng, masih mending lah sempat ketemu Nabi. Lama aja loh. Masa di dunia gak ketemu, akhirat gak ketemu Nabi. Supaya di akhirat ketemu Nabi satu surga dengan Nabi, hiduplah sunnah Nabi. Orang kita siji dicekel, minimal satu sunnah Nabi dicekel. Bapak-bapak sunnah oposisi dicekel siji loh. Misalnya berusaha tanggungkan sunnah jenggot, apa? Pelihara jenggot. Ini jenggot sing tenanan ya aja jenggot Pancasila mau limo, banyak nyobrok ngono ya bisa. Nek go limo pe akar gigi namanya, bukan? Ya, misalkan dia mau hidupnya silakan. Atau yang lain, apa itu misalkan berjamaah di masjid 5 waktu berjamaah. Dia nggak suka sholat di rumah, laki-laki dia. Amalkan itu terus sudah jadi pegangan dia nanti ketemu syafaat Nabi SAW, pertolongan Nabi. Satu surga bersama dengan Nabi. Makan minum tangan kanan, sering-sering kita kandani sekalian. Mumpung ini oke. Orang itu kalau makan rata-rata nek makan muluk kan tangannya kotor. Ngopo sih nek ngombe dadak tangan kiri? Kok iso ninggalke sunah imam ngombe tangan kiri? Mergo tangan kanan nyekel panganan atau kotor. Kita ceritanya kok kamu dapat nikmat makan dari Allah, tapi kamu bermaksiat dengan tangan kiri. Ini kau melanggar sunnah, gak sesuai dengan Nabi. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang makan minum dengan tangan kiri sama dengan dia memberi makan setan. Terus disauri, ya mesake setan sekali-kali dipakanilah Pak Ustaz. Gak usah sok baik menurut. Setan ini musuhnya nyata kok, sok baik-baik. Terus ada juga orang-orang yang karena makan minum tangan kanan, karena kotor, tangannya ini kotor, nyekele tangan kiri. Nek kanan nih informan. Jadi tangannya mundur ngene tok. Supaya apa? Men ketok dia itu minum tetap tangan kanan. Enggak, kata para ulama enggak begitu. Kalau tangan kanan misalnya kotor, males sekali. Yuk ngene, jepit, ngombe bismillah. Kan bisa, toh? Betul? Ini contoh sunnah sekali. Terakhir, menghidupkan sunnah contoh nih. Jadi kalau minum gini, weh tak ngomongkan aku. Contoh ya, kalau buat laler, sunnah Nabi kan ngomong, yang laler masuk ke minuman, celok di sisa. Nih jenengan misalnya laler terus dicelok, pertanyaan saya kan lalernya dibuang, kan dicelok ini memang kok karena satu sayap itu ada racun, satu bagian sayapnya penawarnya kan gitu supaya netral. Jenengan nek wis nyelok kuwi terus laler dibuang, pertanyaan saya, mesti diombe ora? Ora diombe kok dibolak-balik iki kok. Nek ora arep ngombe kok dadak dilebeke, kuwi lalere nesu iki. Murka ya. Jebule ora diombe ngopo aku dilebeke barang. Kalau jenengan sudah wis ngelep-ngelepke laler dibuang terus iki ora diombe, berarti jenengan itu belum beriman. Yang matinya tidak beriman tadi. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Rasul sudah ngomong gitu, masa aku kalau ucapan ini kanjeng Nabi? Padahal ucapan Nabi wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan Nabi kecuali wahyu. Kamu yang tahu diuji oleh Allah begitu. Ono laler. Ya wis lah sunah Nabi tak lebih. Tapi tak kuat. Yang pertama juga tak ambil kata dari motor. Ini saya lama-lama merenung, kok aku gak beriman ya kalau Nabi, astagfirullah. Kok aku gak percaya kalau ucapannya Nabi. Oleh Allah diuji lagi, lalu merenung. Tak lagi, nengoknya untuk jeru karena gendam. Lalu tak gua maksudnya. Lalu tak ambil. Kalau detik-detik selamatkan aku. Dan rapopo, boleh tak ambil, alhamdulillah sehat. Sampai spraynya alhamdulillah sehat. Gizi laler biar. Tapi catatan, laler yang masuk ke tempat saya dan saya minum itu adalah laler yang SNI, standar nasional. Saya laler hijau kata aku yo. Itu ujian level berikutnya. Saya tak berharap ujian laler hijau. Tapi begitulah cara kita mencintai Nabi, hidupkan sunnah Nabi, percaya gawe kanjeng Nabi Muhammad. Itu kita akan dapat syafaat. Caranya apa? Hidupkan sunnah Nabi, kita ada cinta. Yang ketiga disebutkan dalam hadis dan riwayat para ulama, yang berhak dapat syafaat Nabi adalah
orang-orang yang ketika matinya, wafatnya, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah, yang ucapan terakhirnya la ilallah, maka dia masuk ke dalam surga. Sebagai penutup tausiah, tak semua orang yang sering zikir tahlil bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang siapa Pak Ustaz yang nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Orang yang mulutnya selama dia hidup kebanyakan miso, itu nggak akan bisa mengucapkan kalimat itu. Kenapa Pak Ustaz? Ini mulut pintu biasa untuk nyebut Allah, kok dibarengi nyebut anjing, munyuk, babi, dan seterusnya. Nggak bisa. Mulut ini campur, nggak bisa. Allah nggak mau, makanya mati nggak bisa. Kan cah saya ini titik ngomongin anjing, anjing, anjir, anjay, jigo, jigur. Ini mulut begitu tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di daerah Minomartani itu ada jamaah, bapaknya meninggal, sebelum meninggal sakaratul maut, guru saya, ustaz saya dipanggil konalkin, ditalkin, Pak, nyebut Pak la ilaha illallah. Dia nggak bisa. Bapak calon si camat ini, calon mayat ini nggak bisa. Akhirnya gini kata ustaz saya, Pak, nyebut lawan Allah, 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 nggak bisa. Heran. Bapak ini sekarang ini malah mulai ke harapannya, bus. Siapun nyawan, bajiku. Ini malaikat saya bawa dan bajiku suruh tak dengar. Nah, itu makanya hati-hati jangan suka mulut kita itu misuh-misuh. Sehingga bapak sok badminton awas. Badminton, pingpong, olahraganya kadang-kadang nyemes kalau misuh. Betul rotasi. Ini murah. Main catur barang ini. Main catur ya cuma nanti ngomong sing misuh-misuh. Supaya Islami yang kalimat thayyibah itu harus mewarnai main catur. Jadi ini harap melangkahi, Mas, dari langkah gini monggo. Harap maju bismillahirrahmanirrahim Allah. Disekat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi perhatikan lisan kita. Tak semua orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, khususnya yang bisa orang yang kebanyakan misu. Semarah-marahnya bapak, tolong Pak, jangan pisui bojo. Ojo nanti istrinya jelek-jelek munyuk ya juga. Itulah keluhan jamaah ibu ke saya. Banyak sekali, Ustaz, aku ini diunek-unek di kok, aku diunek munyuk. Apa meneh bagong barang. Munyuk bagong kabeh bagus. Sing lucu meneh, awan isuke ya disunani dilek munyuk. Bengi wis akur ambung-ambungan. Berarti ngambung sapa? Bengi kelongan berarti ngeloni sapa? Nah, uzubillah. Sampun mengatakan bahwa ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap kita semua mudah-mudahan bisa masuk surga tanpa hisab atau iman kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa dan Allah berkahi majelis kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara.
Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami berkumpul di tempat ini ya Allah semata-mata mengharap ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Ridhoi hidup kami ya Allah, ridhoi kami semuanya yang hadir di masjid ini ya Allah. Ampuni segala salah khilaf dosa kami Rob. Siapapun di antara kami yang hadir dalam keadaan sempit, lapangkan urusannya ya Allah. Siapapun di antara kami yang terlilit hutang, lepaskan ya Allah. Siapapun di antara kami yang keluarganya sakit, sehatkan ya Allah. Siapapun yang rumah tangganya kurang harmonis, bahagiakan ya Allah. Siapapun di antara kami yang anak-anaknya belum sesuai harapan kami, didik anak-anak kami ya Allah. Bimbing anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami solih-solihah, taat, istiqomah ya Allah. Jadikan anak-anak kami ahli masjid, ahli Quran ya Allah. Jadikan anak-anak kami ahli sholat, ahli sedekah ya Allah. Rabb ya Rahman ya Karim, siapapun di antara kami yang belum haji, mudahkan berangkat haji ya Allah. Berangkatkan haji dengan pertolongan-Mu ya Allah. Berangkatkan haji dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Karim ya Aziz, jadikan kami yang berkumpul di majelis ini, Kau bahagiakan kami berkumpul di sini. Bahagiakan lagi kami berkumpul di surga-Mu ya Allah. Satu surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami kelak bisa duduk di sebelahnya ya Allah, menggenggam tangannya ya Allah, memeluk tubuhnya ya Allah. Ya Rahman ya Karim, jadikan kami semua yang hadir di majelis ini akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Wafat dalam keadaan taat istiqomah ya Allah. Wafat dalam keadaan tertutup aurat kami ya Allah. Wafat dalam keadaan bersuci berwudu ya Allah. Wafat dalam keadaan kami sedang beribadah ya Allah. Wafat dalam keadaan ditemani Al-Quran ya Allah. Lisan kami mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya dalam Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala salah khilaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.